ketika umat kompak berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemenangan kita, kejayaan kita nggak jauh-jauh. Kejayaan kita ada kalau kita mau memakainya. Itu waktu pasukan yang diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab, mereka terhambat, nggak berhasil meraih kemenangan setelah mengepung suatu kota, minta bantuan kepada Sayyidina Umar, minta bantuan pasukan dan minta bantuan persenjataan. Sayyidina Umar bilang nggak ada pasukan. Pasukan ada yang dikirim ke Romawi, ada yang dikirim ke Persia, nggak ada. Persenjataan juga pas-pasan. Begitu. Kekalahan kalian, tertundanya kemenangan kalian bukan dari faktornya jumlah pasukan, bukan juga dari persenjataan. Coba introspeksi, apa yang kurang dari kalian di dalam sunnahnya Nabi Muhammad? Coba minta pendapat kepada orang-orang sepuh, orang-orang yang dituakan, orang-orang ahli nur, minta pendapat kepada mereka. Maka panglima tersebut dia cari orang-orang soleh yang ada di pasukannya itu, ahli nur, maka minta pendapat mereka. Maka dijawab, tahu gak yang bikin kita kalah apa? Saya lihat pasukan ini kurang peduli dengan satu sunnah Nabi Muhammad. Sunnah apa? Sunnah siwak. Sunnah siwak. Yang lain semuanya bagus, cuma sunnah siwak ini ditelantarkan oleh pasukan. Maka panglima perintahkan, hari ini kita nggak usah mengepung, nggak usah menyerbu. Apa yang kita lakukan? Cari pohon siwak, tebang, bagi-bagi buat pasukan semuanya, buat anggota. Maka di pagi hari tersebut mereka terbangun mau nebang pohon-pohon siwak, kemudian mencincangnya dibagi-bagikan. Itu setiap hari itu ada yang berjaga di tembok perbatasan yang menghalangi kota dari serbuan kaum muslimin. Itu melapor ke rajanya. Dia bilang, wahai raja, sungguh kita binasa. Loh, kenapa binasa? Kita berhasil menjaga kekuatan kita, keutuhan benteng kita ini selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kenapa kita binasa? Hari ini kaum muslimin sudah frustasi, sudah putus asa. Mereka betul-betul marah kepada kita. Saking marahnya, mereka di pagi hari sudah menghancurkan hutan, mematah-matahkan batang pohon, dan juga mereka mengunyah daripada batang pohon tersebut. Mereka mengasah gigi mereka, siap untuk memakan kita. Itu yang mereka kira. Maka ketakutan Allah Ta'ala kirim rasa takut di hati para pasukan, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, hingga mereka menyerah tanpa peperangan. Udah, kita nyerah deh, sudah, yang penting jangan makan kita. Mereka menyerah, tunduk. Dengan berkat apa? Muslimin memakai siwak yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab ketika berkeliling di perkemahan, di tendanya kaum muslimin, menginspeksi pasukan sebelum subuh. Dia dapetin sebelum subuh tenda yang ini hiruk pikuk orang yang berzikir, tenda sini lagi ngaji Quran, tenda sini orang-orang ramai-ramai lagi tahajud, tenda sini orang lagi istighfar. Ada satu tenda hening, nggak ada bunyi apa-apa. Maka dilihat, diintip oleh Sayyidina Umar, orangnya lagi pada tidur semuanya. Terus Sayyidina Umar mengatakan, min hahuna nu'ta. Kekalahan tuh datangnya dari sini. Gara-gara orang yang semacam ini ada di saf kita, di barisan kita, kekalahan datang kepada kita. Kekalahan di dalam pelanggaran, kekalahan di dalam menelantarkan sunnahnya dan adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bantu saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Lebanon, yang ada di Syam, yang ada di Sudan, yang ada di Libya, yang ada di Irak. Bantu saudara kita yang ada di seluruh penjuru dunia kaum muslimin. Bantu mereka dengan apa? Dengan sunnahnya Nabi Muhammad kita jalankan di sini. Jalankan sunnahnya Rasulullah, jalankan adabnya Rasulullah. Jadilah kita umat ini saling mengasihi terhadap sesama umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu bersabda, beliau bilang bahwasanya yaghzu fi'amun minan nas, ada sekelompok pasukan dari umatnya Rasulullah, mereka melakukan jihad fisabilillah, melakukan penyerbuan. Kemudian di dalam pengempungan tersebut mereka nggak menang-menang, tiap hari menggempur, nggak menang. Sampai akhirnya panglima, pemimpin pasukan tersebut bertanya, dia kumpulkan pasukannya semuanya, kemudian dia bertanya kepada mereka, hal fikum man ra'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu panglima nanya, apakah ada di antara kalian wahai prajuritku
sahabatnya Nabi Muhammad, orang yang pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Saat itu sahabat udah pada meninggal semuanya, tersisa sedikit. Dan ditemukan beberapa orang dari sahabatnya Rasulullah, ada 2-3 orang. Maka dimajukan, dimuliakan, dihormati, diminta pendapatnya, diminta nasihatnya, diminta doa dan restunya, hingga dengan berkat hormatnya kepada orang-orang soleh tokoh tersebut 2-3 orang, Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada pasukan. Ini Nabi yang cerita fil Bukhari. Kemudian berlalu zaman berikutnya lagi, datang zaman berikutnya, pasukan juga kejadiannya sama, berperang nggak kunjung ditolong, nggak kunjung menang. Panglimanya bertanya, hal fikum man ra'a Rasulullah? Apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat sahabatnya Rasulullah? Maka ditemukan ada 2-3 orang dari kaum tabi'in. Saat itu tabi'in udah musnah semuanya, tersisa sedikit di zaman itu. Maka para tabi'in yang tersisa dimuliakan, dihormati, diminta doanya, restunya, nasihatnya, pendapatnya, hingga dengan berkat hormatnya kepada orang-orang mulia, Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada pasukan, menang besoknya. Kemudian terjadi lagi generasi berikutnya kejadian yang sama, sampai panglimanya bilang, apakah ada orang hal fikum man ra'a Rasulullah? Apakah ada di antara pasukan yang pernah melihat tabi'in, yang pernah melihat sahabat, yang pernah melihat Rasulullah? Ditemukan tinggal 2-3 orang, dimuliakan, dihormati, hingga Allah Ta'ala berikan anugerah kemenangan kepada mereka. Itu ulama bilang senjatanya nggak bertambah, jumlah pasukannya nggak bertambah. Yang bertambah apanya? Hubungannya kepada aulia wa salihin, cintanya kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bertambah. Walidzalik